warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dete Rizpaningsi dari program studi Bimbingan dan Konseling semester 6B NPM A1L 01835. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban dari ujian tengah semester Bimbingan dan Konseling Keluarga. Di mana yang pertama adalah mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor dalam kehidupan. Nah, agar keluarga itu dapat membuat perencanaan dan membenahi ke arah yang lebih baik untuk membina keluarga yang lebih harmonis. Nah, yang kedua yaitu jelaskan definisi perkawinan, di mana perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang sah oleh masyarakat. Nah, yang bersangkutan dan berdasarkan atas peraturan perkawinan. Yang kedua yaitu keluarga, di mana keluarga itu satuan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, nomor 3 yaitu peran BK keluarga khususnya di Indonesia, di mana yang pertama yaitu membantu setiap anggota dalam sebuah keluarga untuk mencapai perkembangan yang sehat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Misalnya dalam lingkungan keluarga itu akan ada anak, itu banyak sekali permasalahan di sekolah, misalnya itu ada kenakalan remaja. Nah, dengan adanya bimbingan dan konseling keluarga diharapkan dapat membantu anak tersebut. Dan yang kedua, hambatan yang dimaksud diantaranya yaitu tidak semua anggota keluarga bersedia untuk terlibat dalam proses konseling keluarga, sehingga mereka menganggap bahwa dalam konseling keluarga itu memiliki kepentingan. Nah, yang kedua yaitu tidak semua anggota keluarga itu mudah untuk mengeluarkan perasaan yang dia rasakan, sehingga banyak sekali anggota keluarga yang kurang terbuka dalam pelaksanaan konseling keluarga. Nah, yang keempat yaitu jelaskan teori konseling pendekatan psikoanalisis beserta contohnya. Di mana teori psikoanalisis yaitu sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi realistis dan rasional. Nah, konsep pada prosesnya ini untuk membantu individu menyadari ketidaksadaran. Nah, di proses konseling berarti perubahan dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Nah, dari hakikat secara umum yaitu mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisis ini, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Misalnya, id itu adalah kesenangan dan superego adalah kebijaksanaan, dan ego adalah dari diri kita sendiri. Misalnya kita memiliki, misal dikirimin itu uang misalnya dari orang tua. Nah, kita itu memikirkan kesenangan saja, misalnya uangnya itu untuk belanja-belanja atau untuk jajan-jajan saja. Sedangkan superego kita kebijaksanaan, apakah dengan kita menggunakan uang ini untuk jajan saja itu berguna atau tidak. Nah, sedangkan ego yaitu sebagai penerapan, apakah kita akan menuruti id kita atau tidak, seperti itu. Yang kelima yaitu jelaskan teori terapi Gestalt dan terapi behavior beserta contohnya. Nah, terapi Gestalt adalah menekankan pada apa dan bagaimana dari pengalaman masa kini untuk membantu klien menerima perbedaan-perbedaan mereka. Konsep pentingnya adalah holisme, proses pembentukan figur, kesadaran, dan lain-lain. Sedangkan teori perilaku atau behavior merupakan proses pengobatan yang paling penting bagi pasien yang memiliki kelainan perilaku tertentu, misalnya kebiasaan buruk yang membahayakan keselamatan dan kesehatan. Nah, tujuan dari terapi ini adalah agar membantu dan mempersiapkan pasien untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa harus beralih ke kebiasaan buruk sebagai mekanisme pertahanan. Nah, beberapa contoh penyakit yang dapat diobati dengan terapi perilaku adalah misalnya gangguan kegelisahan, yang kedua itu gangguan obsesi kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma, dan juga gangguan fobia sosial, dan penyakit bipolar atau dua kepribadian, dan depresi, dan gangguan kepribadian lainnya. Nah, sedangkan contoh teori Gestalt misalnya ada seorang mahasiswa yang menganggap laki-laki itu tidak baik, dan dia cenderung menganggap bahwa laki-laki itu misalnya memiliki sifat kasar. Nah, tentunya dalam teori, sehingga dia menjauhi laki-laki, dan orang tuanya itu khawatir karena anaknya itu menjauhi laki-laki itu, anaknya nanti tidak menikah, dan akhirnya keluarganya itu membantu anaknya itu ke terapi Gestalt. Nah, dalam terapi Gestalt inilah kita bisa membantu
perempuan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Mungkin sekian dari tugas UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.